warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning atau IRAS Learning. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tahapan atau siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu posting buku besar dan neraca saldo. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang jurnal umum. Materi ekonomi diberikan untuk kelas 12 SMA atau MA. Kompetensi dasar: menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dengan indikator pembelajaran, diharapkan setelah pertemuan kali ini, siswa atau peserta didik dapat melakukan pemindah bukuan atau posting ke buku besar, dan peserta didik diharapkan dapat menyusun neraca saldo berdasarkan hasil pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Tujuan pembelajaran yaitu untuk membuat posting buku besar dan untuk membuat daftar neraca saldo. Posting buku besar. Buku besar atau disebut dengan istilah ledger merupakan kumpulan dari perkiraan atau akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan aset atau harta, liabilitas atau hutang, ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban. Sedangkan posting itu adalah prosesnya ya. Jadi posting adalah proses memindahkan ayat-ayat yang telah dibuat dalam jurnal umum ke buku besar atau ledger. Bentuk kolom buku besar. Bentuk kolom buku besar, di sini saya mengambil contoh yang buku besar bersaldo. Tujuannya apa? Dengan adanya saldo, maka memudahkan kita untuk mengetahui saldo akhir dari masing-masing akun, sehingga memudahkan untuk proses selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo. Di sini yang pertama yang kita tulis adalah nama PT atau usahanya, misalnya Penjahit Gunawan, buku besar, periode, bulan, dan tahun. Nama akun, jadi tadi sudah dijelaskan, masing-masing rekening atau perkiraan atau akun. Jadi buku besar itu kumpulan masing-masing akun. Jadi misalnya akun kas, akun piutang, perlengkapan, peralatan, akun hutang, modal, pendapatan, dan beban. Bahkan ada beban sewa sendiri, beban listrik sendiri, beban gaji sendiri, semua disendirikan. Begitu juga dengan pendapatan jasa sendiri, pendapatan bunga sendiri, utang usaha sendiri, utang bank sendiri. Jadi semua masing-masing akun harus disendirikan untuk mengetahui detail saldo akhir dari masing-masing akun. Kemudian kolom pertama ada tanggal, keterangan, kemudian ref. Nanti untuk ref ini kalau sudah ditulis dalam buku besar, maka kaitannya dengan jurnal umum ya, nanti dicentang atau ditulis JU berapa gitu ya. Debit, kredit, saldo debit dan kredit. Setelah kita buat buku besar, posting buku besar, maka langkah yang berikutnya yaitu penyusunan neraca saldo. Apa yang dimaksud dengan neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar dalam perusahaan. Jadi neraca saldo itu merupakan kumpulan saldo-saldo akhir akun yang ada di buku besar yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kolom neraca saldo, sederhana, singkat, tapi jelas di sini karena sudah menunjukkan saldo masing-masing akun. Nama usahanya Penjahit Gunawan, neraca saldo per bulan dan tahun. Kolom pertama diisi nomor akunnya tadi ya, ada kode akunnya tadi misalnya 101, 1110 dan sebagainya. Kolom kedua nama akun, kemudian debit dan kredit. Perlu diketahui bahwasanya saldo akhir debit dan kredit harus balance atau sama atau seimbang. Apabila tidak sama antara saldo debit dan kredit berarti ada kesalahan pencatatan baik di dalam
buku besar, atau mungkin ketika jurnal umumnya ya ada kekurangan atau mungkin kelebihan angka dan sebagainya. Nah, jadi perlu diingat bahwa neraca saldo antara debit dan kredit harus balance atau seimbang atau sama nilainya. Implementasi soal ke dalam posting buku besar. Kita lihat di sini. Jurnal umum dari penjahit Gunawan. Ini materi sebelumnya ya, sudah kita bahas. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Di sini ada masing-masing akun sudah tertera jelas, debit kreditnya juga jelas. Kas 50 juta debit, modal 50 juta kredit. Nah, ini nanti menjadi dasar kita untuk posting atau memindah bukukan masing-masing akun yang sama di dalam satu buku besar. Kita lihat implementasi pengerjaan kasus soal. Pada tanggal 1, jurnal umum kas debit 50 juta. Kita buat buku besarnya, penjahit Gunawan, buku besar, nama akunnya kas, kode akun misalnya 110. Januari tanggal 1 masuk di situ. Akun kasnya sudah jelas, keterangan diisi dengan transaksi apa yang terjadi. Ya, ternyata pada tanggal 1 ada kas masuk di perusahaan penjahit Gunawan itu berasal dari Gunawan memasukkan uangnya sebagai modal usaha jahitnya sebesar 50 juta. Karena ada kas masuk maka debit saldonya juga debit sebesar 50 juta rupiah. Berikutnya tanggal 3. Tanggal 3 peralatan jahit dan obras. Kas berarti di sini penjahit Gunawan mengeluarkan kasnya untuk membeli peralatan. Kita lihat buku besarnya. Nah, pada tanggal 3 keterangan ada kas keluar yaitu kredit sebesar 10 juta rupiah yaitu digunakan untuk membeli peralatan jahit dan obras. Saldo. Ketika saldo itu berlawanan dalam arti debit dan kredit, maka dilakukan pengurangan. Apabila debit dengan debit, maka dilakukan penjumlahan. Karena ini debit dan kredit, maka debit dikurangi dengan kredit. Saldonya 50 juta rupiah dikurangi dengan 10 juta rupiah sehingga saldo kas debit 40 juta rupiah. Kenapa debit? Karena saldonya lebih besar debit daripada kredit. Nah, selanjutnya semua yang ada di jurnal umum yang kaitannya dengan kas, ada akun kas di situ, semua diposting dalam buku besar mulai tanggal awal sampai dengan akhir. Nah, ini ya. Nah, ini penjelasannya. Terima pendapatan, terima utang bank dan sebagainya sesuai dengan transaksinya. Sehingga diperoleh saldo akhir buku besar kas senilai 59 juta rupiah. Nah, ini yang menjadi dasar kita nanti di dalam penyusunan neraca saldo untuk akun kas. Begitu juga dengan piutang usaha. Jadi urut ya dengan aset tadi setelah kas, piutang usaha pada tanggal 12. Nah, piutang usaha kas piutang usaha debit 4 juta rupiah. Saldonya juga debit 4 juta rupiah. Begitu seterusnya mulai dari buku besar peralatan, hutang, modal, kita tinggal memindahkan. Kita lihat di jurnal, ini kita lihat peralatan debit 10 juta, maka ketika posting buku besar nilainya sama 10 juta. Saldonya debit. Hutang bank juga sama, tanggal 6 terima utang bank, utang bertambah di sebelah kredit, saldonya juga saldo sehatnya berarti juga kredit ya. Saldonya kredit, berarti masih punya hutang di bank sebesar 10 juta rupiah. Begitu juga dengan modal Gunawan. Nah, ini modal Gunawan. Terima investasi uang dan sebagainya. Selanjutnya, kita lihat di sini price.
Gunawan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi tanggal 15. Bertambah di debit karena di jurnal umum debit, maka di buku besar ketika posting juga sama, saldonya debit. Pendapatan usaha diterima tanggal 4. Di situ ada transaksi yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan tanggal 4 dan 12. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, saldonya juga menunjukkan saldo kredit. Kemudian beban reparasi mesin obras pada tanggal 10. Debit senilai 500.000, saldonya juga debit 500.000 rupiah. Nah, kita sudah tahu masing-masing saldo akhir dari masing-masing rekening atau akun di buku besar. Baru langkah berikutnya kita buat daftar neraca saldo. Menyusun neraca saldo, implementasi dari buku besar tadi ya. Masih kita tunjukkan di sini, simak baik-baik. Akun kas saldo akhirnya tadi 59 juta, maka ketika kita menyusun neraca saldo, kita perhatikan di sini. Kita pindahkan ke sini. Kas dengan nomor akun 110 senilai 59 juta rupiah diambilkan dari saldo akhir buku besar. Begitu juga dengan piutang usaha 4 juta diambilkan dari saldo akhir piutang usaha di sebelah debit. Begitu seterusnya untuk peralatan, hutang bank, modal Gunawan, saldo akhirnya kita pindahkan ke sini. Ketika dia terletak di kredit, harus kita catat di sebelah kredit. Begitu seterusnya. Kemudian untuk prive, pendapatan usaha dan beban sama ya. Dilihat dari saldo akhir dari masing-masing akun prive, beli 1.500.000 debit, saldo pendapatan usaha kredit senilai 15 juta, berarti kredit 15 juta. Beban reparasi mesin obras 500.000 debit, sehingga diperoleh saldo akhir neraca saldo debit dan kredit sama senilai 75 juta rupiah. Berarti menunjukkan ini balance, sudah betul ya. Tapi kita teliti lagi, barangkali ada kekeliruan dalam penempatan debit kreditnya dan sebagainya. Demikian yang bisa saya jelaskan materi tentang posting buku besar dan neraca saldo. Selamat brother, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.